الحمد لله الذي برحمته اهتدى المهتدون وبعدله وحكمته ضل الضالون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله تركنا على محجة بيضاء لا يزيغ عنها إلا أهل الأهواء والظنون وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kalimat yang paling indah yang layak untuk kita lantunkan pada kesempatan yang berbahagia ini adalah untayan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai detik ini Allah Tabaraka wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali hidup di dunia, untuk kembali bisa membuka mata di hari nan mulia, untuk melaksanakan salah satu ibadah yang mulia. Dan ini merupakan nikmat yang sangat agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maka jika siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa salat Jumat berjamaah dengan segala rangkaiannya, kita layak untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi Allah Tabaraka wa taala masih menginginkan kebaikan untuk kita dengan diberikan kesempatan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan salawat teriring salam terlimpahkan kepada seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga yaumul qiyamah. Sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu merupakan salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki kemuliaan serta keistimewaan yang luar biasa. Sosok yang dikenal sebagai salah satu panglima besar yang berhasil memimpin pasukan kaum muslimin untuk menaklukkan negeri Persia. Sosok sahabat yang kemudian menjadi salah satu bukti mukjizat kebenaran sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dari Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, beliau pernah menuturkan sami'tuhu yaqul, aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usaibatun minal muslimin." Nanti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelak akan ada sekelompok dari kaum muslimin, sekelompok kecil dari kaum muslimin, yaftatihunal baital abyad. Mereka akan berhasil menaklukkan istana putih, Baita Kisra, yaitu istananya Kisra. Istananya Kisra, raja Persia. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka sekitar tahun 20 Hijriah, sepeninggal Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di zaman kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, istana putih Persia akhirnya berhasil ditaklukkan oleh pasukan kaum muslimin yang di saat itu dipimpin oleh panglima besar bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu.
Benarlah apa yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini menjadi bukti kebenaran apa yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah gambaran bagaimana kemuliaan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, sehingga layak bagi kita untuk sejenak mendengarkan kisah serta hikmah dari perjalanan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Kita mulai dari mengenal nama beliau. Beliau adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Abi Waqqas adalah laqab untuk ayahandanya, kunyah untuk ayahandanya yang bernama Malik bin Uhaid bin Abi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah al-Qurashi az-Zuhri radhiyallahu anhu. Kunyah beliau adalah Abu Ishaq. Nasab beliau bertemu dengan nasab Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui jalur ibunda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu merupakan satu dari 10 sahabat yang disebut serta dijanjikan secara bersamaan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka akan masuk ke dalam surga. Beliau dikenang juga sebagai sahabat yang masuk Islam di awal dakwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di saat jumlah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam masih dapat dihitung dengan jari. Beliau dikenal sebagai pemuda yang gagah berani, bahkan beliau mengikrarkan keislamannya di saat masih berumur 17 tahun. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah sahabat sekaligus paman yang sangat dicintai oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau pernah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kebanggaan, "Hadza khali falyurini imru'un khalah." Inilah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah pamanku. Silahkan di antara kalian memperlihatkan mana paman-paman kalian. Beliau adalah satu dari sekian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang turut serta berjuang di perang Badar. Dan tahukah kita bahwa sahabat Nabi yang turut serta di perang Badar, mereka diberi kabar gembira oleh Allah tabaraka wa taala melalui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis qudsi. Allah tabaraka wa taala berfirman untuk orang-orang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti perang Badar, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Silahkan lakukan sesuka kalian, sesungguhnya aku, kata Allah tabaraka wa taala, telah mengampuni dosa-dosa kalian. Bahkan beliau merupakan satu dari 6 sahabat istimewa yang dipilih oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu untuk menjadi anggota Ahlu Syura guna menentukan siapa yang berhak untuk meneruskan kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Hadirin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin berbicara tentang sahabat yang gagah berani dan ikut berjuang dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari awal hingga penghujung kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu adalah salah satunya. Jika kita ingin berbicara tentang sahabat yang mendapatkan ridho dari Allah tabaraka wa taala, bahkan diabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Sungguh, kata Allah tabaraka wa taala, Allah telah meridhoi orang-orang yang beriman ketika mereka berjanji setia kepadamu wahai Muhammad di bawah pohon. Dia mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, lalu dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberikan balasan dengan kemenangan yang dekat. Surat Al-Fath ayat ke-18. Maka ternyata salah satu sosok yang menjadi tokoh dari ayat ini adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Dan jika kita ingin berbicara tentang sahabat yang pertama kali melepaskan anak panahnya untuk berjuang di jalan Allah, maka Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu adalah orangnya. Jika kita ingin berbicara tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki doa yang mustajab,
maka Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu adalah salah satunya. Jika kita ingin mendengar kisah sahabat yang pernah menjaga baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi akhirnya merasa nyaman dan aman, maka Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu adalah orangnya. Dan jika kita ingin berbicara tentang panglima besar yang gagah berani, sang penakluk ibu kota Persia, maka Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu adalah orangnya. Aqulu qali hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih, wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Hadirin sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membuka sejarah perjalanan kehidupan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, maka kita akan dapat melihat perjalanan yang sangat menakjubkan. Bahkan tidak jarang perjalanan kehidupan beliau bak negeri dongeng yang tak terbayangkan sebelumnya. Namun itulah yang terjadi. Itulah kenyataannya, bahwa kita sebagai seorang muslim pernah memiliki sosok-sosok yang luar biasa, sosok yang dipilih secara khusus oleh sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, untuk mendampingi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipilih untuk berjuang bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipilih untuk hidup bersama, melihat secara langsung bagaimana kehidupan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tengah-tengah perjuangan kehidupan mereka terdapat pelajaran serta hikmah yang indah yang bisa kita petik untuk dijadikan pelajaran bagi kita. Di antaranya adalah kisah perjalanan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu yang memiliki pelajaran berharga bagi kita semuanya sebagai seorang muslim, adalah tentang bagaimana beliau mengajarkan ketawakalan dan ketakwaan kepada pasukan kaum muslimin yang beliau pimpin di saat itu. Di antaranya adalah saat pasukan kaum muslimin berhasil menaklukkan wilayah Qadisiyah, salah satu distrik kerajaan Persia yang kemudian menjadi gerbang besar kemenangan kaum muslimin di wilayah Persia. Setelah mendapatkan arahan dari Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, maka Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu mengarahkan pasukan kaum muslimin menuju ibu kota Persia, yaitu Madain. Namun sebelum mereka sampai di Al-Madain, mereka harus melewati sungai besar dan luas yang kedalamannya tidak kurang dari 6 meter. Dikisahkan kedalamannya tidak kurang dari 6 meter. Dalam kondisi tersebut, pasukan Persia ternyata telah menyingkirkan kapal-kapal mereka dengan harapan agar pasukan kaum muslimin tidak mampu untuk menyeberangi sungai tersebut. Namun ternyata apa yang terjadi di luar dugaan pasukan Persia. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu memimpin pasukan kaum muslimin untuk menyeberangi sungai tersebut beserta dengan tunggangan mereka. Bahkan dikisahkan ribuan pasukan kaum muslimin yang menyeberangi sungai tanpa kapal. Mereka berenang berusaha menyeberangi sungai sampai memenuhi kedua tepi sungai tersebut. Dan ketika beliau mengarahkan pasukan untuk menyeberangi sungai, maka beliau pun mengajarkan mereka untuk mengucapkan sebuah kalimat yang mengikrarkan ketawakalan, mengikrarkan bahwa hati mereka bertaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berusaha menyandarkan hatinya kepada Allah. Mereka berusaha meminta pertolongan kepada Allah karena mereka meyakini bahwa mereka tidak akan mampu untuk melakukan apa-apa jika tidak dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat yang keluar dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu adalah qulu, wahai pasukan kaum muslimin, ucapkanlah nasta'inu billah wa natawakkalu alaihi. Ucapkanlah melalui lisan kalian, nasta'inu billah,
kami minta pertolongan kepada Allah. Lihatlah, Sa'ad bin Abi Waqqas mengajarkan kepada kita, ketika kita akan melakukan sebuah urusan, terlebih itu adalah urusan kebaikan, maka jangan sampai lupa bahwa kita adalah seorang hamba yang kita butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau pun mengajarkan, ucapkanlah melalui lisan kalian, kami minta tolong kepada Allah, wa natawakkal alaih, dan kami bertawakal kepada Allah. Hasbunallah, cukuplah Allah bagi kami, wa ni'mal wakil, dan Allah lah sebaik-baik menolong bagi kami. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya melainkan atas pertolongan Allah yang maha tinggi dan juga maha agung. Hadirin sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pelajaran penting yang patut kita ingat baik-baik dari apa yang diajarkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Karena ini adalah di antara poin penting, intisari di antara intisari dari salah satu surat yang paling agung, di antara surat yang paling agung di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu surat Al-Fatihah. Ketika kita membaca ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Sebagian ulama menjelaskan ayat ini, menafsirkan ayat ini, kenapa kok Allah menggabungkan antara peribadahan iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah, dan minta pertolongan wa iyyaka nasta'in. Jawabannya adalah karena sesungguhnya la ibadata ala wajhil akmal illa bima'unatillah. Di antara penjelasannya adalah seseorang itu tidak akan bisa melaksanakan sebuah ibadah, seseorang itu tidak akan mampu untuk melaksanakan ibadah dengan sempurna. Salatkah itu, puasakah itu, berkurbankah itu, atau segala jenis ibadah, atau bahkan pekerjaan yang ia niatkan untuk mencari nafkah untuk keluarganya sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semua itu tidak akan bisa dilakukan illa bima'unatillah, kecuali ketika seseorang ditolong dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka layak Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu memberikan wasiat sebagai pemimpin kepada pasukannya agar mereka tidak lupa meminta kepada Zat yang Maha Kuat, kepada Tuhan yang Maha Kuat, yang Maha Hidup, yang Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat baik-baik pesan dari Sa'ad bin Abi Waqqas dan makna dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, agar kita menyadari bahwa salat yang kita kerjakan, bahwa ibadah yang kita lakukan, atau bahkan kehidupan yang sedang kita lalui saat ini, semua itu bisa terjadi, semua itu bisa kita lakukan ketika Allah menolong kita. Dan ketika Allah sudah tidak menolong kita, maka siapa lagi yang akan bisa menolong kita? Maka jangan lupa, setiap aktivitas kebaikan yang kita lakukan, awali dengan kalimat bismillah sebagai ikrar permohonan pertolongan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk penghambaan kita, mengikrarkan bahwa kita adalah hamba yang tidak bisa apa-apa jika tidak ditolong oleh Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk menjadi seorang hamba yang beriman dan bertakwa, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kokohkan keimanan kita, memberikan keistiqomahan kepada kita sampai akhir hayat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan semoga kita semuanya ke dalam surganya dan dilindungi dari siksa kubur dan juga siksa api neraka. Allahumma amin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.
اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.